Ini aku sejujurnya iri banget sih sama penontonnya Lovely Runner dan fansnya Eclipse, Byeon Woo Seok sama Kim Hye Yoon ya. Mungkin Byeon Woo Seok sih lebih tepatnya. Soalnya mereka dramanya baru kelar, lagi rame-ramenya, terus aktornya tuh langsung confirm buat fan meeting Asia Tour gitu. Bener-bener kayak lagi sayang-sayangnya banget disamperin gitu kan. Iya kayak baru kemarin gue ngeliat dia di layar, terus sekarang gue datang ke Jakarta. And gitu. we will be breathing the same air in the same room. Iya kok bisa, maksudnya kayak kan banyak juga nih drama Korea lain yang mungkin kita juga suka, yang mungkin kita juga sangat-sangat tertarik dengan si karakter ini atau si aktor ini gitu. Dan tapi udah melegenda gitu iya, ya. tapi kayak chance buat ketemu sama mereka tuh kayaknya kecil tipis gitu. bener-bener. Tipis gitu. Tapi ini luar biasa sih. Like fresh from the open dong. Ya justru Fresh from the open. Freshly baked from the oven. Sorry, yeah. Your question kind of like leads me to that. So yeah, it's from the oven and then I mean it's good. It's still fruity, it's still like juicy. Iya. Jadi iya. belum ada momen, belum ada chance buat para fansnya Byeon Woo Seok buat lupain dia, gitu. buat move on atau iya. kegayat atau kecantol sama aktor lain enggak. Iya. Mereka Dan justru langsung set. Bener, dan itu juga yang waktu itu terjadi sama Kim Sono. Ingat gak waktu zaman startup sama Hometown Cha-Cha-Cha lagi rame banget? Startup sih karena waktu pandemi ya, jadi masih belum ada, kita belum boleh lah ada event-event dan segala macam. But then after that di penghujung pandemi itu ada Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Terus dia langsung datang dengan sebuah fan meeting meskipun sebelumnya tuh sempat ada isu buruk gitu, isu negatif, tapi iya, dan kayak itu nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh sama like sekali. It didn't really like affect anything. Iya, and then he's coming back in the arena later, like what the hell? Yes. In this series of big tour. What's tajuknya apa? Colorful. Maksud aku udah nggak bisa comprehend all of this Korean event. Ngerti gak sih? And then the elephant in the room, come on. The freshly baked one, another freshly baked one from the oven. Kim Soo-hyun sama Kim Ji-won like two separated event. Gimana dengan fans yang suka sama chemistry mereka berdua kayak? I know. How will they manage to? Udah kayak kebayang gak sih? Ngeluarin duitnya itu loh yang aku pikir. Exactly. Dan mereka akan tetap datang aja, I'm sure. It will be like sold out in like. Oh my god. It is already sold out. Kim Soo-hyun is already sold out yeah. gitu. Kalau yang si Kim Ji-won kayaknya belum di-announce siapa promotor dan segala macam. Iya, belum di-announce officially. But semoga sih dua event ini akan punya jarak tiketing yang cukup bisa fair ya untuk fans-fansnya karena it's so demanding, wah. Iya bener. Aku yakin orang yang nonton Queen of Tears itu nggak akan cuman suka satu gitu. Mereka pasti akan suka ini sebagai couple. Chemistry, betul. Sebagai couple betul. gitu. Like me, like if I had money, actually I would go for the both of them. But I don't know, like it's sold out. I missed my chance. And then Kim Ji-won, I kind of want to, but then I also want to see the Kim Soo man. You know what I mean? Iya. Dan ininya tuh pasti kayak udah kebayang ya nanti di acaranya ada pertanyaan pas di Kim Ji-won nih akan ditanya tentang Kim So-hyun ya kan, pas Kim So-hyun juga akan ditanya tentang it's gonna be like mostly about Queen of Tears, their chemistry and how they work together. Terus nanti akan ada juga tentang kayak is there any chance for you two to kind of reunite, kayak gitu, kayak betul. Akan ketemu lagi nggak di project lain? It's gonna be about them too. Iya. Cuma kalau aku lebih penasaran sama Kim Ji-won karena yang pertama kita tuh di Indonesia jarang banget ada fan meet aktris betul. Itu jarang banget terjadi dan Kim Ji-won menurut aku cukup berani. Iya, cukup berani untuk melakukan tur Asianya terus juga ke Indonesia gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya terasa masuk akal karena kita udah nungguin dia tuh sejak Descendants of the Sun gitu, maksudnya kayak mungkin beberapa penonton udah baru ngikutin di Descendants of the Sun. Mungkin juga ada yang udah dari sebelum dari di Hairs, dari even High Kick dan segala macam gitu. Dan ini first fan meeting, first Asia Tour gitu. Jadi kayaknya meaningful juga buat dia gitu. Dan sejujurnya aku sendiri setelah 10 tahun kerja jadi wartawan K-pop ini, aku nggak pernah datang ke event fan meeting official actress. Jadi itu yang bikin aku jadi kayak wah apa nih yang akan terjadi gitu. Yeah, I'm so curious. Kemarin tuh sempat Yuna sebenarnya kan, Yuna SNSD kan. Sebenarnya itu kan memang tour Asia fan meeting solo dia as an actress karena lebih banyak kontennya itu tentang drama-drama yang dia perankan terakhir termasuk King the Land ya sebenarnya. Oke. Dan upcoming project dia as an actress. Upcoming project dia sebagai aktris gitu. Tapi
mindset aku ketika datang ke fan meeting itu, ketika liputan ke fan meeting itu adalah dia sebagai member Soshi gitu. Jadi ketika ngelihat dia, sejujurnya aku nggak nyambung sama semua obrolan kayak dia ngomongin soal King the Land, yang dia ngomongin soal Big Mouth juga, itu tuh kayak aku sendiri sebenarnya nggak nyambung sama obrolan itu gitu, karena ya mindset aku ketika datang ke situ adalah aku tahu dia karena dia member SNSD. Cuman yang menarik dari fan meet aktris dan aktor ini adalah aku bisa ketemu atau bisa ngelihat spektrum fans itu yang lebih luas gitu. Jadi kayak aku datang ke situ sebagai fans SNSD gitu. Cuman ya emang karena ini adalah fan meeting yang dibuat untuk dia sebagai aktris, jadi penonton yang datang pun adalah orang yang nonton dari atau orang yang suka sama atau dia dari drama-dramanya dia gitu. Jadi itu sih yang membuat aku jadi kayak penasaran sama gimana behavior fans aktor sama behavior fans aktris gitu. Walaupun pas Yuna kemarin sih sejujurnya emang kebanyakan Sowon sih. Jadi kayak ya berasanya kayak jadi konser SNSD aja gitu, cuman kontennya berbeda gitu. Tapi kayak tadi aku bilang, aku belum pernah datang ke sebuah event yang pure it's solely for actress. Yeah, for actress gitu. Meanwhile kalau aktor beberapa kali pernah. I have some not bad experience, mungkin lebih ke yang kayak acara yang ini kurang menarik karena ini, acara yang ini kurang menarik karena ini gitu. Tapi itu pun juga mungkin datang bukan dari orang yang emang fans dari si aktor tersebut. Jadi lebih ke yang kayak aku datang sebagai jurnalis gitu. Jadi that's a very different mindset sebenarnya kan. Dan juga kan ada history about Ji Chang-wook fans, how you kind of help them out with this specific. Right. But then I met. That was an actual coughing. But I met Ji Chang-wook in real life like few weeks ago. Kayak itu bahkan nggak ada dalam kalender rencana aku gitu maksudnya kayak. Tapi pas datang itu kayak agak brings back the memory atau ring the bells a little bit. Not really, because I don't really like. I don't keep bad memories now. But no, you don't keep bad memories, but you set up your mindset. I set up the mindset. You do that. Yeah, you benar, do that. Tahun ini kebetulan ada banyak banget list dari aktor dan aktris Korea yang bakalan datang. Enggak sih, aktor dan satu aktris lebih tepatnya. So far satu aktris. Tapi kita lihat ya, mungkin di pertengahan atau nanti di sepertiga terakhir 2024 ada pengumuman lain dari aktris lain, we don't know. Aku berharap akan lebih banyak aktris sebenarnya, karena orang-orang kayak Park Min Young itu kan fansnya banyak banget ya. Bener. Banyak banget ibu-ibu penonton yang pengen ngelihat dia in real life. Dan sebenarnya pada setia loh. Iya. Fansnya Park Min Young itu setia banget gitu dari zaman dulu. Jadi mungkin itu akan jadi lebih kayak meaningful dan lebih kayak memorable atau menyentuh gitu ya, karena sama kayak si Kim Ji Won ini gitu kan, dia baru pertama kali fan meeting setelah 1 dekade lebih. Gitu. Dan setelah project-project yang dia sudah lakukan, dan itu termasuk banyak gak sih? Banyak banget dari dia remaja banget kan. Iya makanya. And now she's around like 30. Kalau aku sih sebagai yang fan atau ya regular watcher, audience for K-drama dan gak pernah ke fan meeting aktor ataupun aktris, penasaran semuanya. Yeah. Especially Kim Ji Won of course, karena you mentioned the fact. Betul. Terus this series, like I happen to watch most of these people as well, kayak Ji Chang-wook kemarin kan. Terus I watched some dari, I kind of wanted to go but I did not. And then nanti ini juga yang the freshly baked one, Kim Soo Hyun sama Byun Woo Seok. I want to kind of like, gimana sih kalau aktor, karena aku selama ini ya taunya kalau pas fan meet idols atau enggak. Let me tell you my experience. Nih, aku so far kita bahas ups and downs-nya dulu dong. Gimana sih bedanya fan meet when it's like a K-pop idol and it's an actor? Dari sudut pandang expert nih ya. So, dalam 10 tahun karir aku di dunia hiburan ini jadi aku pernah datang ke beberapa fan meeting dan some of them memorable, some of them are just like gitu. Yang aku selalu sebut kalau ditanya yang paling memorable mana, kalau aktor, fan meeting aktor yang pernah aku datangi ada 2. Satu memorable karena emang wah ini lama banget anjir gitu. Yang satu lagi memorable karena I witness something yang ternyata
mereka boleh melakukan itu, mereka bisa melakukan itu. Now spill the person. Yang pertama Park Bo-gum. Park Bo-gum, oke. Oh my god. Lamanya tuh durasi fan meetingnya atau durasi nunggu? Lamanya itu durasi fan meetingnya. Let me explain. Park Bo-gum datang ketika dia bener-bener lagi dalam masa-masa keemasan dia after Reply kan. Jadi ini pre Netflix dan pre pandemic Reply ya. Jadi Reply yang bener-bener orang nungguin dia dari Choi Taek gitu. Oke. Dan image-nya Park Bo-gum itu kan di situ kayak cowok baik-baik yang kayak ramah dan segala macam. Terus dia pernah juga main di drakor sama So In-guk yang dia jadi anak psikopat. Do you remember yang Kyung-soo yang versi mudanya? Oh iya. Itu kayak orang yang kurang kasih sayang gitu kan. Jadi kita datang ke situ dengan mindset, dengan pola persepsi kayak ini orang adalah orang yang paling baik sedunia gitu, kayak orang yang paling ramah sedunia. Dan lucunya adalah dia membuktikan itu gitu. Dia adalah orang yang paling baik sedunia. Kayak kamu bayangin acara itu dimulai jam 7 malam dan selesai sekitar jam 11 malam. Like exactly kayak konser Ayu di Seoul yang kayak encore-nya udah selesai, ada encore lagi. 4 jam kan. Encore-nya udah selesai, ada encore lagi. Gila. Dan and it's full of talking kan? And it's full of not only talking, like games, fan service, lebih ke fan service. Jadi Park Bo-gum itu waktu dia datang mungkin dalam SOP acara ini adalah oke, kita ada raffle buat fans naik ke panggung, salaman dan udah kelar gitu ya. But he did everything yang fans mau. Jadi ketika fans naik ke panggung kayak fans bilang, "Can I take selfie?" "Yes, let's take selfie." "Mau diulang lagi enggak?" "Oke, ulang, lihat udah bagus belum?" He offered. Iya, udah bagus belum? Boleh sekali lagi enggak? Boleh. Oke, lagi gitu. Series of fan service. Dan itu enggak cuma satu orang yang digituin, kayak semua orang digituin, ngerti enggak? Kayak ya pantesan aja 4 jam, bro. Mungkin kayak dalam satu sesi game itu segmennya 25 menit misalnya ya. Itu ada 5 fans. Satu fans mungkin bisa dapat jatah 5 menit gitu, kayak itu tuh lama. 5 menit itu tuh lama gitu. Dan kita nih sebagai orang yang datang untuk bekerja dan liputan kayak udah woi iri soalnya kita nggak bisa dapat kesempatan itu. Udah woi lama. Dan aku kan waktu itu aku masih liputan sama Rizka, like one of our friends. Rizka kayak, Riz ini lama banget acaranya nggak selesai. Asli sih nggak selesai itu. Tapi dia beneran kayak yang sebaik itu yang memberikan fan service, dan kita sebagai orang yang datang menikmati acara itu pun kayak, I mean the point of datang ke fan meeting aktor Korea adalah sebenarnya itu sebuah, kalau menurut aku di satu sisi adalah sebuah ujian untuk seberapa suportif sih lo sesama fans gitu kan sebenarnya, karena sometimes kita witness something yang sebenarnya kita ingin banget tapi kita tuh nggak dapet gitu. Dan of course kita sebagai manusia akan ngerasa jealous gitu kan. But then gimana kita menunjukkan support kita sesama fans gitu kalau mereka dapat sesuatu yang lebih dari kita kan. Tentu saja aku sebagai orang yang fans Bo-gum kayak aku iri banget sama orang-orang ini. But then I realized that I didn't even buy the tickets. How can you came there for work? I came there for work. I got it for free also kan, kayak aku bahkan nggak beli tiket, gimana mungkin aku bisa iri gitu. Dan aku nggak bisa sih memikirkan gimana perasaan orang-orang itu yang melihat kejadian itu gitu kan, dan nggak dapet gitu. Padahal sesama pembeli tiket gitu kan. Nah itu menurut aku sebuah acara yang full service banget. Dan kenapa ada sebagian yang nggak dapat kayak gitu? Maksudnya nggak kepikiran kah tadinya, and then like suddenly like things changes into a full fan service, apa gimana? Atau itu tuh yang dapat tuh kayak raw jadi kan emang biasanya diundi kan, dia ngambil undian gitu kan, kayak fishbowl gitu kan. Dia jadi lucky draw. Makanya itu yang aku bilang kayak untung-untungan aja gitu. Beneran based on your luck. Nggak berhenti sampai di situ. You know what? Yang lebih menyenangkannya lagi adalah apa? Biasanya kan kalau ada acara fan meet gitu ada sesi hi bye kan, kayak kita pamitan gitu kan. Yang ini nggak cuman hi bye, high touch. Dan ini nggak cuman high touch sama cuman kelas VIP doang atau kelas VIP. Semuanya orang yang ada di kokas itu. Jadi kayak ini orang nggak lelah ya, ini orang nggak capek. Udah itu acaranya lama. Kita harus antre buat high touch itu, mungkin bisa makan waktu kayak mungkin 1 jam sendiri buat high touch itu doang gitu. Tapi di situ aku merasa ini yang aku butuhkan dari sebuah experience fan meeting.
karena setelah itu ketika aku datang ke fan meeting aktor dan kemudian mereka cuman tidak begitu, do the bare minimum, kayak you should gaul sama Park Bo Gum coy. You should kind of like ask and research Park Bo Gum how he does this fan service, karena he becomes the standard at least for you. Iya, in this case, right? Makanya setelah itu semuanya jadi kayak biasa aja gitu. Okay. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini bakal datang lagi nih Kim Soo Hyun. Tapi ini another like memorable one, right? It's another memorable one. Tapi aku nggak tahu. Different reason. Ya different reason. Jadi Kim Soo Hyun pernah datang ke Indonesia waktu itu event fan meeting juga, post My Love from the Star. Oh oke. Jadi bener-bener. That's quite long time ago. Ini jadi bener-bener dia lagi bener-bener yang kayak so terkenal gitu kan, karena itu gila-gilanya gila. Yeah, it was like everybody talked about that. Yeah, everybody talk about that gitu kan maksudnya. Dan acara ini waktu itu di Gandaria City. Dan it's actually kind of not really a commercial fan meeting gitu. Jadi kayaknya emang penjualan tiket dan segala macamnya itu kayak yang tahu-tahu aja gitu loh. Okay. Tapi yang tahu-tahu aja cuman ya ini Kim Soo Hyun gimana sih? Ngerti gak sih maksudnya kayak ini pasti akan rame gitu. Kenapa aku sangat ingat sama fan meeting itu, acara itu? Yang pertama karena yang of course aku datang buat liputan, tapi sebenarnya itu acara nggak boleh diliput. Yang pertama, but then I got the invitation buat datang aja, gitu. Yang kedua, I witnessed a lot of double seat number, like yang literally di depan mataku yang kayak ini nomor tiket saya mbak, loh ini juga nomor tiket saya gitu. Sampai akhirnya si penyelenggaranya itu kayak harus ngebawa kursi lagi buat naruh kursi di tempat yang sama. Oke. Dan itu nggak cuma satu. Dan itu nggak cuma satu, di tempat yang sama supaya dua orang ini jadi nggak berantem memperebutkan kursi yang sama gitu. Harus sejajar kan? Harus sejajar karena nomor tiketnya sama gitu kan. Because they felt like they bought that number. Iya benar. Mereka berdua ya kan? Iya benar-benar. Terus yang paling aku ingat yang ketiga adalah aku nggak tahu apakah ini sebenarnya emang regulasi dari Kim Soo Hyun as an actor personal atau manajemennya pada saat itu, atau memang ini adalah aku lupa persisnya ada isu apa di era tahun-tahun yang sama yang membuat akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau melakukan itu. Jadi Park Bo Gum kan, ini Park Bo Gum 2016 ya kalau nggak salah. The Park Bo Gum that you told me ya. Ya 2016. Kim Soo Hyun ini sekitar 2014-an lah, 2014-2015 gitu. Sama undian fans naik ke panggung dan Kim Soo Hyun cuman mau salaman doang. Wow. Cuman mau salaman doang. Terus fans minta, ada satu fans yang kayak minta dipeluk kan, kayak can you give me a hug gitu. Tapi of course I cannot hear what she said, tapi dia kayak give gesture kayak can you please give me a hug, dengan gesture dia ngebuka gitu. Kim Soo Hyun mundur satu langkah kayak no. Dia di atas panggung kayak just handshake gitu doang. Terus aku sebagai orang yang menyaksikan itu kayak we're gonna break a lot of hearts. Right now, what you are doing is that we are breaking a lot of hearts. Makanya aku bilang kayak, kenapa aku jadi pengen lihat Kim Soo Hyun di 2024 ini, kayak bagaimana dia sudah berubah as an actor, as fan service-nya akan berubah seperti apa, dan manajemennya pun udah beda kan. Sekarang dia ada di manajemen gold medalist yang dia bikin sendiri, yang mana peraturannya otomatis dia akan bisa lebih ke dia ikut andil lah, bikin peraturan itu gitu, nggak kayak sebelumnya. Dan aku juga nggak tahu, aku tuh lupa pada masa-masa itu tuh ada isu apa, tapi kayaknya waktu itu sempat rame soal isu satu boy band K-pop namanya B1A4. Mereka pernah bikin fan meeting di Malaysia dan waktu itu sempat rame soal hug. Jadi mereka ngasih hug ke fans yang hijabi. Jadi sempat rame lah diomongin sampai di berita di media segala macam. Nah, aku lupa sih sebenarnya timelinenya seperti apa, tapi nggak tahu kenapa kayak aku merasa ini ada di tahun-tahun yang sama, di masa-masa yang berdekatan gitu. Jadi kayaknya aku pikir pihaknya Kim Soo Hyun berpikir kayak mereka jadi cautious ya. Karena kita lagi di Indonesia nih. Indonesia agak mirip-mirip juga sama Malaysia soalnya gitu. Jadi kayaknya mungkin daripada nanti salah, mendingan kita hindari aja sekalian semuanya gitu. Jadi kayaknya itu akan lebih fair gitu. Make sense. Dan itu bikin genah juga ke kita. Iya, tapi kita sebagai orang yang memperhatikan itu kan jadi awkward gitu kayaknya. Kayak aku melihat itu jadi kayak, iya sih, aku sebagai Kim Soo Hyun punya hak sih untuk menolak. Tapi gimana dengan fans yang kayak pada saat itu mungkin fans yang datang itu yang ditolak dari luar Jakarta. Dari luar Jakarta mungkin dia udah ngikutin di
low dari dream high mungkin gitu kan. Dia mungkin ngeluarin tabungan yang udah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Yeah, we don't know the process kita ya. Kita nggak tahu prosesnya kita kan. Tahu, betul. Terus kemudian dia ditolak oleh Kim Soo Hyun gitu. Jadi pengen ngomong sama mbaknya, pengen nanya, Mbak, how are you doing right now? Makanya kayak aku pikir gimana perasaan dia ketika dia ditolak oleh orang yang selama ini dia idola-idolakan gitu kan. Jadi kayak terlalu banyak hal yang harus diproses. Jadi itu sih yang kayak aku. Tapi bagusnya adalah timeline kamu as someone that kind of like overthink sometimes, ya kan? Adalah lihat Kim So Hyun dulu, baru ngelihat yang Park Bo Gum. Tapi setelah ngelihat Park Bo Gum pasti Karen ngerasa kayak Kim So Hyun kok gak gini ya waktu itu gitu kan. Tapi kalau timeline-nya dibalik, you will be making something out of it. Like I can imagine pasti bakal julid banget ya Kim So Hyun. I don't even want to watch Queen of Tears mungkin betul, bisa jadi kayak gitu. Yeah. Karena pada masa itu kayak aku merasa penolakan itu dilakukan kayak aku well aware banget manajemen Korea itu terlalu banyak peraturan dan nggak semua artis itu seperti Park Bo Gum. Aku ngerti banget soal itu. Dan gitu. Park Bo Gum itu mungkin sebenarnya dia juga kayak breaking the rules. Mungkin ya kan? Yes, kita juga nggak tahu kan. Kita juga nggak tahu. Benar. Atau mungkin juga sebenarnya fans tuh juga udah tahu kalau Kim Soo Hyun tuh emang kayak gitu. Jadi lo mau demanding seperti apapun juga nggak bakal bisa gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Tapi dua itu yang aku selalu jadikan yang selalu nempel di kepalaku kalau ngomongin soal fan meeting aktor gitu. Cuman itu kan kayak dua aktor yang berbeda di dua masa yang berbeda. Betul. Dan sekarang kita punya audiens yang juga berbeda juga gitu. Aku merasa entah kenapa audience yang udah post OTT sama pre OTT itu kayak totally different audience gitu. Makanya ketika kemarin pas aku datang ke fan meetingnya Park Hyung Sik, I witnessed the old, the young in one place. Merge together. Dan ketika aku sama temenku yang tahu Park Hyung Sik dari boyband ZEA, itu nggak nyambung sama orang-orang ini karena mereka datang ngelihat Park Hyung Sik tuh dari Happiness gitu. Mereka datang ke situ karena mereka suka sama Park Hyung Sik di Happiness. Makanya I actually know Park Hyung Sik from Happiness. Right? Jadi aku juga nonton Happiness cuman kayak I know him prior to Happiness gitu. Jadi aku lebih tahu dia sebagai boyband dulu baru sebagai aktor gitu kan. Tapi pas aku datang ke situ kayak ada oma-oma yang nonton, ada ibu-ibu sama anaknya yang nonton gitu. Jadi kayak beragam gitu. Dan itu juga jadi satu hal yang aku pikir perlu dipertimbangkan untuk penyelenggara gitu ya dalam menciptakan what kind of games they offer, what kind of content yang akan mereka offer di panggung mereka gitu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya kalau untuk acara fan meeting adalah MC-nya sejujurnya. Yes, betul. Sejujurnya. Who was that during Park Bo Gum? Is it okay to Park Bo Gum itu kalau nggak salah waktu itu oh my god. He's quite famous juga. He's a good MC. Okay. He's a good MC. He's quite famous. Tapi belakangan ini dia jarang muncul di event. Belakangan ini kan yang paling hits Indra Herlambang kan. True. Dan he's so good at his job gitu. He is. Like so and also good. Like he does review right after on he posts about the experience and everything, and it gives us of course like there is this personal feeling to it dari Mas Indranya, dari Kak Indranya, tapi itu kayak ngasih kita overview gak sih? Orang ini seperti ini. Jadi ketika ada pengumuman ini di incoming future gitu ya, sini datang dan hostnya adalah MC-nya adalah Indra Herlambang. Indra Herlambang pernah review nih tentang orang ini. Jadi we have like that prior knowledge from Indra Herlambang. He is very helpful actually. Dan that's why like he's very like I don't know, like people want him all the time. We want him on every fan meeting. Betul. Kayak menurut not even aku, fan meet ya, fan con pun. We want him on every K-pop event karena menurut aku kayak he's a seasoned MC host. True, that one, and he is a lot of a K-popper, right? Like he loves K-pop since he was young. Yeah, since 21. Dia Blackjack gitu. Dia Blackjack. Even kemarin waktu Rise dia datang ke event Rise dan meninggalkan Baby Monster. Kayak aku rasa, Mas kok nggak ke Baby Monster? Mas, bukannya kamu YG Stan gitu. Nah, MC menurut aku sangat-sangat berperan penting karena fan meeting itu kita rely on how the MC interact menghubungkan artisnya dengan penonton dan menjadi jembatan antara artisnya dengan translator. Betul. Dan itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah buat aku.
aku ingat review temen waktu fan meetnya Ijehun, and the MC like a lot of people, and it was like also broadcasted on live, Instagram live. Right. Jadi orang yang nggak datang bisa nonton. Right. I happened to watch that there. Okay. At that time, I felt like the MC, I'm sorry, it's just like, you know, in raps all the time. Like she talks all the time, she interrupts all the time, but not in a way that it's connecting everybody. Bukan yang kayak berusaha untuk ya kan menyatukan atau menjembatani atau ada kesannya masih ada dinding antara artis dan fans gitu kan. Tetap haho-haho, tapi at the same time dia juga ngomong banyak gitu. You know that disconnected situation. Dan ketika aku baca reviewnya di Twitter dan other platform, ya emang gak seru banget karena MC-nya solely because of the MC. Exactly. Itu tuh sayang banget kan bagi orang yang pengen banget ketemu Ijehun ya kan, dari Taxi Driver yang pertama, dan Ijehunnya juga pengen kayak memberikan yang terbaik, tapi terputus koneksinya karena you know. Right, karena MC-nya. The MC is not able to actually like do the job gitu. Nah, kadang-kadang banget. Ada juga MC yang di satu event dia menyenangkan dan bisa membawakan acara ini dengan baik, tapi di saat yang di event yang berbeda, dengan artis yang berbeda, totally like a different personality. Kayak aku juga nggak ngerti chemistry. Juga. Mungkin chemistry kali chemistry, betul. Berarti the good MC is the one that can build that chemistry consistently with every different person. Dan I think the good MC adalah orang yang doing his research really well. That is Jadi true. dia bisa tahu when things goes like krik, dia tuh bisa kayak nyelipin jokes tentang sesuatu yang dia tahu, yang mungkin atau sekedar memes yang bersebaran gitu yang ya. geeky tentang si artis ini gitu. Betul. Itu juga penting banget. Dan gitu. Secara bersamaan kalau dia researchnya dengan baik, dia jadi tahu apa yang lagi fans itu sukai dari si ini, dari both sides gitu ya. Betul. Dan apa yang si orang ini tahu, si seleb itu tahu tentang fenomena dia di depan fans, you know what I mean? What's about him that people like gitu. Nah dia tuh harus tahu itu. Bener. Dan aku menyaksikannya sendiri waktu fan meet yang EXO gitu ya. Ini kan EXO came as EXO, right? Not as actors, right? So that's Indra Herlambang you're right. He's good. He's good. I mean, like, I believe that people already told me that he's really good, but then I saw it myself. He's so geeky about it. Like he is a fan there that happens to be an MC, which is so fun. Yeah. Dan itu menurutku nilai plus dari MC yang berangkat dari fans. But then ada juga sih MC yang berangkat dari fans yang pada akhirnya kayak it just feels annoying to see this person. Yeah, again, you know, like a fangirling and everything, you know what I mean? True. Yeah. Kadang-kadang emang pembawaan dia gimana, ya mungkin pencitraan dia sebagai seorang selebriti gitu. Nah, ini sebuah masukan kali ya, bukan kritik, lebih ke masukan buat penyelenggara gitu. Kayak kalau bisa Indra Herlambang, pakailah Indra Herlambang gitu ya. Kalau nggak bisa, menurut aku cari orang yang bukan cuman dipilih karena followersnya banyak atau karena dia seorang influencer. Menurut aku cari orang yang emang udah pengalaman jadi MC yang bisa break that barrier between the artist yang ada di panggung dengan fansnya. Iya, betul. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kayak oke, kita butuh exposure, jadi kita mau pakai artis yang ini sebagai MC. Karena kadang-kadang itu jadi kayak, aku paling nggak suka nonton event atau nonton fan meeting aktor atau aktris atau K-pop sekalipun kalau MC-nya cuman asik sendiri sama artisnya. Iya. Jadi kita ngerasa kayak ditinggal, nggak dilibatkan gitu. Apa ya gitu jadinya. Betul. Ya karena emang harus diimbangi sih, kayak harus ada beberapa persen dari MC itu yang memang dia tuh punya jiwa fan girl all boy, ya kan? Harus ada fan, the fan thing has to work there. Tapi juga harus ada skill, ya kan? Besides the research and everything, if you already research like a lot, but then again jam terbang, pengalaman, skill yang sudah terasah itu nggak ada, ya susah juga. And I got like 2 times of Indra Herlambang. Yang kedua itu adalah yang Baekhyun, ya kan? We have witnessed, you know, the great work in both events gitu. Jadi ya kalau bisa pakai Indra Herlambang, silakan pakai Indra Herlambang. Pakai kesannya hire. Dikasih job Kak Indra. Dikasih job. Kak Indra, kita dapat royalti ya. Tapi ini ngomong-ngomong nih. Kok kita jadi review MC ya? Enggak. Tapi ngomong-ngomong ini kalau misalkan ngomongin soal fan meeting juga, mungkin
perlu dimasukin ke dalam keputusan apakah acara ini baik atau tidak gitu. Bisa jadi juga sebenarnya karena profesionalisme dari si aktor tersebut kalau menurut aku. What I mean by that is kayak kita sebagai orang yang datang, kita kan nggak pernah tahu nih kondisi mereka tuh seperti apa. Lo sedang dalam proses pencarian karakter buat program acara yang mana, atau kondisi mental lo akan seperti apa gitu. Atau karena kan problem personal yang problem lagi personal lo hadapi gitu. bener, ya, we don't gitu. know that. Ya, dan kadang-kadang ada aktor-aktor yang terkesan nggak present gitu, terkesan nggak kayak hadir di situ ketika dia sedang bersama fans gitu. Iya sih, kita ngerti, lo juga manusia, right? At the end of the day, they are all human beings gitu kan. Dan kita juga ngerti kalau lo kesini tuh sebenarnya emang buat kerja. Emang gitu. buat kerja, betul. Yeah. Ada jadwal yang harus lo penuhi gitu, ada agenda tanggung gitu, jawab ada tanggung jawab, dibilang, betul. Gitu. Tapi ya kan bukannya ini adalah a part of your job to actually be professional, ya sih gitu, betul. That's actually like the least you could do. Iya, betul. Ya, karena nggak lo harus kayak melimpahkan beban supaya fans ngerti lo gitu kan, ujung-ujungnya ya kan gue manusia ya, lo ngerti lah, like human go through things, go through shit gitu kan. Ya enggak ya benar sih, tapi that is actually there is no guarantee on that. Bahwa misalkan sekawakan apapun si aktornya tidak tidak ngasih garansi bahwa makanya it will be like a very professional and fan service. Kadang-kadang jadinya malah gambling gitu loh. Iya, gambling, betul. Jadi kayak gambling kayak sebenarnya kan kita sebagai fans juga bukan jadi tanggung jawab kita dong buat kayak mikirin atau misalkan buat ngertiin gitu. Kayak semoga hari ini moodnya baik deh. Enggak kan itu bukan kapasitas kita gitu, maksudnya kayak kita sebagai fans ya kita tahu kayak kita udah bayar, kita mau nonton lo ya lo harusnya give your best. Itu kan udah jadi kayak bare minimum banget gak sih? Iya betul, that's your bare minimum, gitu. That's your job desk. Iya itu emang udah kerjaan lo gitu. Cuman kadang-kadang ya turns out ada mungkin beberapa kali yang kesannya jadi kayak yang Karon pernah alami. Iya, siapa? I don't want to mention it, tapi kadang-kadang ini kok kayaknya dia melakukan ini just for the sake of kerjaan. Karena kelihatan gitu kalau cuman buat kerjaan tuh kelihatan gitu. Tapi itu sesuatu yang kita nggak bisa guarantee kayak tadi kamu bilang dan itu totally gambling. Cuman of course kita sebagai konsumen mengharapkan dia akan melakukan yang terbaik untuk fans yang udah bayar gitu. Betul. Jadinya. Karena ya datang ke fan meeting itu effort gitu, kayak nggak cuman waktu, uang juga yang pasti gitu kan, dan investasi yang berbentuk like tabungan, ya itu tadi uang gitu kan, terus dan kita juga punya ekspektasi kan sebenarnya terhadap dan dia alokasi waktu yang harus dia sisihkan untuk orang-orang kan kebanyakan pasti ada yang sekolah, bekerja ya kan, punya urusan gitu lah. Betul. Dan kita kan nggak pernah tahu masing-masing orang itu punya what's their story gitu, kayak mungkin true. Wah gue hari ini tuh sebenarnya ada interview kerja loh. Misalnya gitu ya. I canceled it for this gitu. Duit itu sebenarnya waktu itu gue mau pakai buat beli ini loh, dan ini lebih penting pada saat itu. Tapi gue ngerasa ini kapan lagi gitu kan, ada juga kadang seperti itu kan. Makanya dan kalau kita mau melihat ke sudut pandang, kalau kita ngebalikin nih ke sudut pandang si aktornya atau si aktrisnya, kita sebagai fans akan jadi sangat dihargai kalau mereka udah memasukkan itu atau menjadikan itu sebagai sebuah pegangan bahwa ya ketika gue udah ada di spotlight itu udah tadi tanggung jawab gue tuh. Kayak fans-fans yang mengorbankan waktu untuk kesini, fans-fans yang udah menyisihkan duitnya buat kesini, itu tuh udah ada di dalam tanggung jawab kita sebagai aktor bahwa ya gue di sini kerjaan gue adalah untuk make them happy gitu. Karena tolong ya. Iya kan? Karena Byeon Woosok, Kim So-yeon, but then you so and all of those. Byeon Woosok menurut aku nih ya, Byeon Woosok, how is he gonna be? Byeon Woosok this fan meeting will be like the best fan meeting Korean actor ever kalau menurut aku ya. Oh ya? Karena momennya Byeon Woosok ini adalah the Park Bogum of that 2016 menurut aku. Dan ngelihat updatean di sosmed dan segala macam, dia cosplay jadi card captor Sakura. Mana ada Kim So-hyun mau melakukan itu. He's too expensive to for that one. Park Bogum pun kayaknya aku gak yakin akan melakukan itu gitu. Maksudku kayak right. Di situ aku bisa melihat Byeon Woosok sangat kayak menikmati waktu dia, menikmati fame dia, menikmati
ya perhatian yang orang-orang kasih buat dia, dan he knows how to make people happy. Yeah, and he knows how to make it fun for him too, kayaknya ya. For him too, gitu. Kayak he really enjoy betul. Momentum. Iya benar. Jadi kayak aku kayak, tapi iya sih kalau dilihat dari, ya kan I don't know him personally, of course. I don't right? even know. Tapi kayaknya it's gonna be a fun one. At least it's gonna be a fun gitu. Kayak I just watch 2 dramas of Mine him one. gitu. Makanya jadi kayak, tapi kalau dilihat jadi kayak seru banget, dan ditambah lagi dengan momentum dia, karakter dia yang se-lovable itu di Lovely Runner gitu kan. Jadi kayaknya semua itu jadi sebuah konsep yang muncul di bayangan fans dan ekspektasi pada akhirnya kan, yang kayak betul, this gonna be like a very fun fan meeting gitu. Dan jadinya. dari yang orang-orang katakan, dari yang udah pernah ketemu dia personally atau apa, it seems like he's a very like fun person ya. Right. Kayak kan? Ya, aku sih kayaknya kita lihat nih. Enggak, makanya aku when is it? Nggak heran nih acara sold out, karena emang selain dia lagi hype-hype-nya juga, emang kayaknya personality dia bagus gitu. It's actually this month 28 Juni. 28 Juni. Di Casablanca Hall. Jadi kayak it's sold out already. I don't even get the liputan or anything, but nanti kalau misalkan ada teman ngedrakor yang datang dan beruntung untuk menyaksikannya, please share the story. Yes, please do. Bisa DM kita di Instagram supaya kita bisa reshare that story ke pendengar dan kalahkan Pak Bogom. Iya, the standard that Karon has. Yang aku punya, kalahkan Pak Bogom gitu. Berarti so far Karon pernah ketemu siapa aja? I mean like ikut fan meet siapa aja? Pak Bogom, Pak Hyung Sik, terus Kim Soyeon, Yuna, dan Ji Changwook, terus An Boyon belum. Kebetulan ini juga pertama kalinya deh dia. An Boyon ke Jakarta. Kemarin ada sempat Yo Jinggu kan, itu juga katanya seru acaranya, cuman then again di MC. Ada yang mengeluhkan MC-nya. Oke. Yang kalau kedua itu, ada Pak Bohyon ya. Kim Son Ho pernah? Kim Son Ho belum. Will you come if you get invited? Who's the promoter? That's important, That's everyone. That's also important. Who's the promoter? But if I get it, maybe I will. I don't know. But well, yeah. Yeah, just to see why people like him. Like it's always interesting to find out. Why people like him is so obvious. Why are you talking about? What's so obvious? Nothing is obvious in the world. Salah nanya orang sih. Yeah, because I don't have that kind of. Kalau kamu nanya An Bohyon gitu kayak, well, I watch Yumi, I watch him on My Name, I watch him on Itaewon Class gitu, kayak I can see why people want to watch this gitu. I can see why people want to come. Kayak misalkan apalagi mereka yang suka sama Yumi, aku rasa this is the time for him to like really explore the side of him yang akan orang-orang pasti akan relate gitu menurut aku. So ya ini totally bias sebenarnya, tapi you like the character that he played. I watched some of his dramas. I watched Startup. I watched Hometown Cha-Cha-Cha, but Kim Son Ho is not. It's a no-go for you, yeah. Okay, so what do we have? I'm so sorry, fans. I'm so sorry. So what do we have on the plate? Like at least in 2024, who's gonna be coming? Kita punya Byun Woo Seok di 28 Juni. The soonest one ya? Ya, yang paling dekat. Terus nanti juga ada An Bohyon 6 Juli. 6 Juli. Terus ada aktor Do Kyung Soo. 12 Juli. Walaupun dia datang mungkin not as actor Do Kyung Soo, singer, tapi aktor Do Kyung Soo. The actor Do Terus Kyung Soo. ada Kim Son Ho di Kim 27 Ji-won dulu Juli. Gak sih? 27 Juli. Kim Ji-won itu di 31 Agustus. Oh, 31 masih lama, Agustus Kak. ya, betul. Okay. Jadi ada Kim Son Ho 27 Juli, terus ada Kim Ji-won di 31 Agustus, baru Kim Soo-hyun di 7 September. Agustus September sebulan, tapi berarti ada jarak sekitar 2 bulan lah ya sebelum tiketing. Jadi tiketing Kim Soo-hyun kan udah nih. Tapi kan Agustusnya 31 ke 7 September deket lah. Enggak, tapi kan Kim Soo-hyun tiketingnya udah. Iya sih. Kalau Kim Ji-won kalau tiketingnya dimulai bulan Juli, means kayak udah ada 2 bulan kan setelah itu. Jadi mungkin udah ada duit the lagi. The pocket recovery. Iya, udah recover. The wallet gitu. recovery is like possible. Dan ini nggak tahu sih. Aku merasa kayak Kim Ji-won ini akan seru sih. Nggak tahu ya. Kayak mungkin nih satu yang tadi kita udah ngebahas soal MC ya. Bentar aku mau sedikit ngerant dulu. Kita udah ngebahas soal MC. Aku merasa kayaknya skill lain yang harus dimiliki oleh aktor-aktor ini adalah MCing their own fan meeting. Yes. Karena it's gonna be like mengurangi waktu
dan pagar dan dinding antara MC dan fans gitu. Walaupun pasti akan melelahkan sih buat mereka. Iya, tapi maksudnya just rely on the translator to actually like translate what what you are trying to convey. Tapi tanpa ada sosok MC yang ya kan? Kayak ya sih, gitu. mereka harus sekolah MC at least like menurut aku khusus untuk acara aktor. fan meeting gitu doang gitu. Betul. Dan itu kan kayak event yang sekali setahun, entah apakah mereka akan lakukan atau enggak gitu kan maksudnya. Jadi kayak kemarin Ayu misalkan, ibaratnya she's hosting her own show, right? Yeah. But with the help of the translator. Yeah. Right? Yeah. She actually carries everything. Most of the K-pop concert also do that. Gitu. Right? Dan maksudnya kan lo udah rehearsal lah, maksudnya you rehearse and then you know the agenda of your show. Yeah. Tinggal dibawain plus with personal touch. That is a very good idea. Menurut aku itu salah satu hal yang penting. Bukan berarti ini akan menutup pintu rezeki untuk MC-MC yang lain ya. Tapi aku cuma merasa kayak sebagai fans it would be nice. It would be nice. Soalnya kayak again nggak semua MC yang bagus available di tanggal itu. Mungkin mereka kalau udah semuanya punya menginginkan Indra Herlambang gimana? Kan kayak kasihan juga Mas Indra walaupun duitnya banyak tapi kan capek juga gitu. Nih bayangin nih yang tadi kita sebutin semuanya Mas Indra misalkan wah. Bagus sih sebenarnya kayak sebagai fans kita senang-senang aja sih, cuma aku kayak senang-senang aja. Ya mungkin buat Indra juga bagus-bagus juga sih ya, tapi kayak kita kan memikir kesehatanmu Mas. Iya, tapi kan dia ada jarak sih Kak. Tapi ya from all of this list that yang tadi kita sebutin, kira-kira siapa yang punya kemungkinan, yang punya kapasitas untuk nge-host atau nge-MC acara dia sendiri from the list that we have? Oh my god. Wait, I don't think none of them can. Yeah. But I kind of see probably Byeon Wusok can kind of be cheerful enough to actually, I don't know. Nggak tahu ya. Mungkin kalau pertimbangannya lebih ke kayak terlalu banyak hal yang harus mereka terlalu overwhelmed buat mereka. Iya sih. Kalau mereka misalkan harus meng-MC-in acara sendiri juga gitu. Walaupun benar kayak tadi aku tetap dengan keyakinan bahwa tanpa MC itu bisa mengurangi pagar komunikasi itu gitu. Jadi it's gonna be like nice sebenarnya. Ya mungkin kalau pertimbangannya si aktor harus nge-MC sendiri. Kim Sun Ho tahu bisa juga sebenarnya. Kan dia sering MC acara award berarti juga. harus ini dong, at least shorter event. Ya kan dimulai dengan yang sebentar dulu gitu, dengan venue yang gak begitu overwhelming yang gede. Dia bawa, mungkin itu gak akan terlalu overwhelming buat dia ya kan. Benar. Kalau pertimbangannya harus dia sendiri yang bawa. I mean like someday it will happen. I can kind of see that karena permintaan fan meeting akan banyak. The available MCs will be like kind of limited. Nanti si aktor itu akan dituntut carry your own show. Nanti fansnya nggak ini lagi komentar kayak wah ini manajemennya overwork. Serba salah. Tapi itu personal opinion aku sih kayaknya mereka. But I would like that too. Yeah, I would like that. Karena daripada nih misalnya of course nggak semua aktor itu dikasih kemampuan untuk MCing gitu dan itulah gunanya ada pekerjaan MC kan supaya mereka which is okay kan, which is okay, nggak apa-apa, juga nggak nuntut gitu gitu. Tapi dan ada kalanya MC-nya tuh kayaknya nggak asik atau so asik malah gitu, atau malah nggak ngebaur sama fans, nggak bisa menjembatani segala macam gitu. Alangkah kayak ya udah lu ngobrol aja sebagai aktor, kita sebagai fans, walaupun kemampuan MC lo biasa-biasa aja, tapi kan basically kita suka sama lo, ya nggak sih? Jadi kayak misalkan dia cuma sebatas, oke, sesi pertama adalah ini game time. Kayak gitu aja kita sebenarnya udah seneng kan, nggak perlu yang terlalu ada textbook MC rules dan guidelines juga nggak apa-apa juga gitu maksudnya. Karena tapi bener sih, ada translator juga for them gitu. to put themselves out there that much terlalu overwhelming sih ya. Karena again, aku menuntut terlalu banyak ya. Kerjaan mereka bukan cuma untuk fan meeting kan. Iya benar. Anggap aja mereka tidak meng-MC-kan acara mereka sendiri adalah ladang rezeki untuk MC. Betul, gitu kan. MC. Dan mungkin semuanya nanti akan jadi like aiming to be like Kak Indra Herlambang, iya kan? Kayak tadinya mungkin MC yang sebelumnya kita anggap kayak nggak asik kurang atau bisa so asik gitu. Ya. Mungkin emang jam terbangnya kurang dan dari situlah mereka bisa belajar untuk nanti jam terbangnya akan jadi lebih banyak lagi gitu ya. Atau mungkin nanti ada School of MCing especially for K-pop celebrity by Indra Herlambang. School of MCing. I mean
He should do that. He should actually at least make put a master class online True. class, right? Yeah. Benar. But not like in form of content. It has to be like a exclusive class when people can actually register to get your skill. Mas Indra dapat duit lagi tuh. Iya, karena Mas Indra gini. Mas Indra sih cuma satu ya. And the fan meeting will be like a lot. Imagine this year ini cuma sampai September aja udah banyak banget. Semua orang pengen masnya loh. Semua orang pengen masnya loh, dan semua orang pengen mendapatkan talent seperti Kak Indra loh gitu. Iya. Jadi kayak Jadi, think about it. Ya. Satu dari list itu yang pengen kamu datangin selain Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun. Actually Byeon Woo Seok. Aku pengen lihat apakah dia menggunakan kostum anime yang lain. Karena kayak maksudku kayak Cardcaptor Sakura kan udah nih, dan aku suka banget Cardcaptor Sakura soalnya gitu. Dan kalau dia datang dengan terus kemudian dia cosplay di era-era yang sama, kayak tiba-tiba dia cosplay Sailor Moon gitu. Ya kan? Oh my god, I love it. Right? We will be gasping. It gives me the vibe of Tom Hiddleston coming to Hall H DC Comic Con. As Loki, full makeup, full costume, full character. Yeah. Like that time in 2013, that was like a peak of fan service kalangan per Avengeran. Nobody did that before, and nobody did that after because it was such quite a work. Yeah. And the way he did that was like so charming. It was like dugun in my heart. Wow. So imagine being his fans. I mean Byeon Woo Seok gitu. Ya sih, kayaknya aku penasaran itu. Dan Kim Ji Won. Kim Soo Hyun, I don't know. I used to love him so much, and not because of our conversation or your story about his fan meeting, enggak. Kayak his popularity now kind of draw me back to disliking him. I don't know why. It just naturally happens. Pernah gak sih kayak gitu? Natural kan? Ketika hal yang lo sukai sekarang menjadi konsumsi terlalu banyak orang, jadinya kayak aduh. Kita harus menormalize itu menurut aku, ketika seseorang atau sebuah grup atau siapapun sudah ada di tingkat popularitas yang tinggi dan fansnya udah banyak, kita pun jadi kayak ya udah deh gitu. Ya udah deh, iya betul. Aku juga gitu kok dulu. Ya udah deh. Masa sampai sekarang bahkan juga. Jadi ini post Queen of Tears, aku ngerasa B aja. Iya. Waktu nonton kayak It's Okay to Not Be Okay, if there is like fan meeting of Kim Soo Hyun, I would definitely be there like in the front row. I was saying that to myself. Terus sekarang ada mau nih, I didn't even did the war. Iya betul. Entah kenapa. But the venue is too far to kayak terlalu jauh di Sentul ya, salah satunya itu gitu. betul. Tapi memang di Jakarta juga sekarang semua venue penuh sih. Fully booked karena everywhere. Eventnya banyak banget, termasuk event olahraga juga kan. Jadi kayak ya wajar sih dia pada akhirnya jauh ke Sentul sana kayak. Mungkin nanti Subang juga akan dilirik kali kalau terlalu penuh di Jakarta ya kan. Di Subang ada? Di Subang, alun-alun Subang gitu. Berapa ribu orang kira-kira? 1.000. 1.000 berarti siapa ya? The mammals and the rons sih.